Halo semua, jumpa lagi bersama saya Andri dari Lifehouse Bali. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana teman-teman? Semangat semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Amen. Come on, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Dan memberi kami semangat yang baru Tuhan. Dan supaya kami juga mengandalkan Engkau lebih-lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amen. Alright. Teman-teman, minggu ini kita mau membahas sesuatu yang luar biasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Judulnya adalah berseru kepada Yesus dan miliki belas kasih. Wow. Mungkin kita sering bertanya teman-teman, apakah Tuhan mendengarkan saya nggak sih kalau saya berdoa, ya kan? Atau kita juga sering bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Engkau inginkan terjadi di dalam hidupku? Apa yang Engkau inginkan Tuhan supaya aku melakukan sesuatu yang Engkau perintahkan Tuhan? Ya, sering banget kita bertanya kepada Tuhan teman-teman tentang hal-hal ini, ya kan. Tetapi saat ini kita mau belajar bahwa ada jawaban atas itu semua. Ada jawaban atas itu semua. Amen. Ada kisah teman-teman dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Di sini dicerita tentang saat Yesus berjalan teman-teman keluar dari Yeriko teman-teman. Dan banyak orang yang mengikuti Yesus teman-teman. Dan langsung aja dari Matius 20 ayat 29 sampai 34 dikatakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Bayangin, banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang yang ingin tahu dengan Tuhan Yesus, ya kan? Dan di ayat 30 ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami, katanya. Wah, jadi ada dua orang yang buta di sana. Mereka nggak tahu, nggak pernah mengenal Yesus, mereka nggak pernah melihat Yesus, tetapi mereka hanya mendengar bahwa Yesus lewat di tempat itu. Dan mereka tidak tahu di mana Tuhan Yesus juga, mereka hanya bisa berteriak, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami, dikatakan. Di ayat yang ke-32 dibilang lalu Yesus berhenti. Ayat 31 dikatakan tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Nah, orang banyak gak suka teman-teman. Mereka disuruh diam kamu, jangan teriak-teriak, dikatakan, ya kan. Namun mereka makin keras berseru. Mereka ditegur gak boleh berteriak, tapi mereka lebih keras lagi berseru memanggil Tuhan Yesus teman-teman. Katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Wow. Dan yang ke-32 dibilang lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ayat ke-34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Wow, cerita yang sangat luar biasa teman-teman. Yang ya kalau kita bayangkan itu sesuatu yang wow luar biasa ya. Itu mungkin bisa juga berbicara tentang kehidupan kita saat ini mungkin. Ya kan, kita yang sedang mengalami kesusahan, kita punya masalah dalam kehidupan kita. Dan kita butuh Tuhan kasihanilah aku, bantu aku Tuhan. Kita perlu teman-teman untuk berseru kepada Tuhan. Kita mau belajar dari orang ini. Kita juga mau belajar dari apa yang Yesus lakukan teman-teman. Amin. Dan ya seperti cerita yang tadi dikatakan. Banyak orang-orang yang gak suka saat
mereka berseru kepada Tuhan, teman-teman. Banyak orang-orang yang gak suka. Dan mungkin dalam kehidupan kita banyak juga orang-orang yang gak suka untuk hidup kita itu menjadi lebih baik lagi. Untuk hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi kita jangan mau menyerah. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan yang hidup. Amin. Karena Tuhan yang hidup akan selalu membantu kita. Menolong kita. Dia mendengarkan kita. Dan membantu kita, teman-teman. Oke. Dan poin yang pertama untuk minggu ini, yakni adalah saat kita lemah, berserulah kepada Yesus. Saat kita lemah dalam keadaan apapun hidup kita saat ini, teman-teman, kita jangan pernah berpaling daripada Tuhan, teman-teman. Tetapi seharusnya kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin berseru, ya kan? Seperti cerita yang tadi dikatakan bahwa saat dua orang buta tersebut berseru kepada Tuhan, ada orang-orang yang gak suka, ada orang-orang yang, hei diam kamu, jangan berteriak, jangan mengganggu Tuhan Yesus yang sedang lewat, jangan mengganggu, ya seperti itu, teman-teman. Tetapi mereka gak mau mendengarkan orang-orang yang menyuruh mereka diam. Mereka mau terus berseru kepada Tuhan, dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk terus, Tuhan tolong aku Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Dan senior pastor kita, teman-teman, senior pastor kita, Pastor Rod, dia selalu mengajarkan kalau kita nggak tahu mau berdoa bagaimana, kita bisa berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Dengan simple seperti itu aja, teman-teman, dengan sederhana seperti itu, Tuhan mengerti isi hati kita, Tuhan mengerti, teman-teman. Jadi nggak perlu kata-kata yang sangat banyak, teman-teman, untuk memanggil Tuhan, untuk memanggil Yesus, teman-teman. Tidak perlu, teman-teman. Dengan hati kita memanggil, berseru dengan jiwa kita, teman-teman. Tuhan tolong aku, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Dan jangan kita putus asa saat kita berseru, teman-teman. Mungkin kelihatannya seperti tidak terdengar, teman-teman. Tetapi percayalah, Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Seperti dua orang buta ini, teman-teman. Dia tidak bisa melihat di mana Tuhan Yesus. Dia tidak bisa melihat dari, bayangin situasinya, teman-teman. Banyak orang yang berbondong-bondong dikatakan, ya kan? Banyak orang yang berkerumun bersama dengan Yesus. Pasti banyak suara juga di sana. Ya. Tetapi mereka mau tetap berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kasihanilah kami. Dan seperti itulah hidup kita seharusnya, meminta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, teman-teman. Satu ayat di Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita, teman-teman. Tuhan mendengarkan kita. Kalau kita datang dan berseru, kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Tuhan akan mendengarkan kita, teman-teman. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian perlu dalam kehidupan kalian, ungkapkan sama Tuhan. Dua orang yang buta yang tadi pasti mereka akan meminta kesembuhan di dalam kehidupan mereka, teman-teman, ya kan. Gak mungkin mereka meminta hal-hal yang lain. Ya, mereka pasti akan meminta untuk kesembuhan mata mereka, teman-teman, karena mereka ingin melihat dunia ini. Itu yang pasti akan mereka inginkan. Dan sama di dalam kehidupan kita, mungkin kita membutuhkan sesuatu yang memang kita sangat butuhkan saat itu, teman-teman. Tuhan, aku yakin Tuhan akan membantu kita, teman-teman. Tuhan pasti akan mendengarkan kita, dan apa yang mau aku perbuat untuk kamu, Tuhan pasti akan tanyakan kembali kepada kita. Amin. Jadi ayo semangat
lebih bersemangat lagi untuk berseru kepada Tuhan. Mungkin saat kita berseru kepada Tuhan banyak kerumunan yang lain yang lagi bersuara. Ya, jadi Tuhan mungkin samar-samar mendengarkan kita teman-teman. Tetapi kita gak mau down teman-teman. Kita gak mau patah semangat. Tetapi kita mau terus berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Amin. Dan saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Satu ayat lagi yang luar biasa teman-teman. Dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Luar biasa. Ini Tuhan Yesus yang berbicara teman-teman. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkannya. Barang siapa yang akan mengetok pintu, pintu akan dibukakan baginya. Dan itulah yang perlu kita kerjakan teman-teman. Banyak sekali saat ini, masa-masa saat ini, masa-masa yang susah mungkin teman-teman bagi beberapa orang teman-teman, tetapi kita mau terus belajar teman-teman. Kita mau hati kita, kepribadian kita semakin dikuatkan, semakin dekat lagi kepada Tuhan teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita berseru kepada Tuhan, dengan cara kita mencari Tuhan. Dua orang yang buta tadi teman-teman, dia gak tahu di mana Tuhan Yesus teman-teman. Tetapi dia yakin, dia terus berteriak, dia terus mencari Tuhan. Anak Daud, kasihanilah kami, bantu kami. Itu yang harus kita sorakkan, serukan sama Tuhan teman-teman. Kalau kalian punya masalah, kalian sedang di saat ini di kondisi yang sangat lemah teman-teman, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita teman-teman. Kita jangan pernah kita merasa Tuhan gak mendengarkan aku. No, Tuhan mendengarkan kita. Di ayat yang tadi teman-teman, Tuhan Yesus berpaling. Dia mendengar orang-orang tersebut. Dua orang buta tersebut berteriak. Tuhan Yesus mendengar teman-teman. Dan Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu, dikatakan. Dan itulah yang akan Tuhan katakan juga dalam kehidupan kita. Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagi kamu. Hei anakku, apa yang kamu kehendaki, minta, aku akan perbuat bagi kamu. Ya kan? Amin. Tuhan kita luar biasa teman-teman. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Awesome. Dan ayo terus berseru kepada Tuhan teman-teman. Terus berseru. Tuhan itu luar biasa teman-teman. Dia mendengarkan kita. Tuhan sangat peduli sama kita teman-teman. Jadi jangan pernah berpaling daripada Tuhan. Tetapi seharusnya yang kita kerjakan adalah terus mencari Dia. Terus berseru kepada Tuhan teman-teman. Amin. Di dalam kehidupanku dulu teman-teman. Aku sering banget melupakan Tuhan. Dan saat-saat lemah baru akhirnya aku ingat sama Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Udah mau ujian Tuhan, gak bisa Tuhan ya. Tuhan tolong Tuhan ya. Baru ingat Tuhan di saat-saat yang susah teman-teman. Tetapi meskipun kita hanya ingat Tuhan di saat yang susah, percayalah Tuhan tetap mau menolong kita. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus Tuhan yang luar biasa. Dia sangat mencintai kita. Apapun yang kita pernah perbuat teman-teman, kesalahan yang pernah kita perbuat, Tuhan tetap ingin mencintai kita. Oleh karena itu kita ayo mulai bertobat, mulai berpaling kepada Tuhan, mulai mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan kita. Dan saat kita mengetok pintu, Tuhan akan membukakan pintu bagi kehidupan kita. Amin.
Semangat semua. Dan poin yang kedua adalah milikilah hati seperti Yesus. Belas kasihan kepada orang lain, teman-teman. Belas kasihan kepada orang lain. Teman-teman, saat Tuhan Yesus mendengar dua orang buta tersebut berseru kepada dia, Tuhan Yesus dia berkata, dia mulai berkata, apa yang mau aku, yang engkau ingin aku perbuat kepadamu, ya kan? Dan di situ hati Tuhan Yesus mengasihani orang tersebut. Dia kasihan, teman-teman. Wow, dua orang ini buta, dan apa yang aku ingin melakukan sesuatu untuk orang ini. Itu yang Tuhan ingin berikan kepada dua orang buta tersebut, teman-teman. Dan di sini kita mau belajar, teman-teman, untuk kita punya hati seperti Tuhan Yesus, teman-teman. Kita mengasihani orang lain juga, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar kita minta kasihan daripada Tuhan aja, teman-teman. Tetapi mari kita juga mengasihani orang lain. Karena apa? Karena Tuhan ingin supaya saat setiap orang mulai penuh dengan kasih, maka dunia ini akan semakin luar biasa, teman-teman. Dunia ini akan menjadi dunia yang indah, teman-teman. Saat setiap orang, setiap pribadi memiliki kasih di dalam kehidupan mereka, teman-teman. Amin. Dan ayat di Matius 14 ayat yang ke-14 dikatakan, teman-teman. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ini cerita di mana saat Tuhan Yesus akan memberi makan 5.000 orang, teman-teman. Dan ya, ketika Yesus dikatakan mendarat dari danau, teman-teman, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Luar biasa, teman-teman. Dan Tuhan Yesus dia sangat mengasihi hidup kita. Dia mengasihi semua orang, teman-teman. Tidak terkecuali, teman-teman. Semuanya Tuhan Yesus kasihani, teman-teman. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dan saat Tuhan Yesus cerita ini, teman-teman, Tuhan Yesus turun dari perahu, teman-teman. Dia melihat banyak orang yang mengikuti dia. Dan ada yang orang yang sakit, ada yang ya penyakitnya macam-macam, teman-teman. Dan akhirnya Tuhan Yesus kasihan kepada dia, mengasihi orang tersebut. Dan banyak orang yang ikut juga udah sampai larut malam, teman-teman. Dan Tuhan Yesus, mereka pasti kelaparan. Tuhan Yesus care, peduli dengan orang-orang tersebut. Tuhan Yesus, ayo beri makan mereka. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, teman-teman. Luar biasa. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua, teman-teman. Dia menyayangi kita semua. Semua orang Tuhan Yesus sayangi. Dan itu yang seharusnya kita lakukan juga dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita mengasihani orang lain. Kita penuh dengan belas kasihan kepada orang lain, teman-teman. Di Lifehouse sendiri, teman-teman, kita punya misi, teman-teman, juga untuk bisa membantu banyak orang, teman-teman, semakin dekat dengan Tuhan, teman-teman. Di Lifehouse Bali terutama, teman-teman, juga kita ada yang namanya Blaze, kursus gratis, teman-teman. Itu pure gratis, teman-teman, dan kita ingin supaya banyak orang, anak muda belajar dan hidup mereka diberkati, teman-teman. Tergerak oleh belas kasihan, teman-teman. Dan juga kita ada Tejas, teman-teman. Kita memberikan bantuan kepada anak-anak yang kekurangan di India sana, teman-teman. Dan kita memberikan sekolah, pakaian yang layak, makanan juga kepada mereka, teman-teman. Itu adalah wujud bahwa ya kita sebagai orang yang mengikut Yesus, kita yang percaya kepada Yesus, kita mau juga memiliki hati yang sama dengan Yesus, teman-teman. Penuh dengan kasih kepada orang lain. Dan percayalah, saat setiap kita memiliki kasih
saat setiap kita memiliki kasih kepada orang lain, maka hidup kita bakal luar biasa. Kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan damai sejahtera. Dan semua yang kita butuhkan teman-teman, Tuhan juga perlengkapi teman-teman. Amin. Dan ayo semangat untuk memiliki belas kasihan pada orang lain. Ayat yang terakhir teman-teman dari Matius 9 ayat yang ke-13 dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki, yang Tuhan kehendaki teman-teman, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa teman-teman. Dan inilah yang Tuhan inginkan teman-teman. Inilah yang Tuhan inginkan supaya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus teman-teman, kita memberikan kasih kepada orang lain lebih daripada persembahan yang kita berikan teman-teman. Karena Tuhan melihat hati kita, belas kasihan kita. Tuhan lebih melihat action kita, perbuatan kita. Apa yang kita lakukan teman-teman, itu Tuhan lihat teman-teman. Karena apa? Saat kita melakukan sesuatu, kita mengasihani orang lain, maka orang lain akan merasakan kasih itu. Orang lain akan merasakan kasih yang daripada Tuhan. Dan mereka akan mulai, siapa sih yang engkau ikuti? Siapa sih Tuhan yang engkau sembah? Siapa sih Tuhan yang sangat memberkati kamu sehingga kamu bisa mengasihani aku, sehingga kamu bisa memberkati aku juga. Mereka akan melihat itu teman-teman. Dan saat mereka tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup memulihkan hidup mereka, akhirnya mereka akan mengikut kepada Tuhan. Mereka akan semakin dekat juga kepada Tuhan teman-teman. Dua orang yang buta tadi teman-teman, saat Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka, akhirnya mereka mengikut Yesus teman-teman. Mereka mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka ikuti. Mereka kembali percaya kepada bahwa Tuhan yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan mereka teman-teman. Mereka keluar melayani orang lain juga teman-teman. Amin. Dan ayo semangat untuk melakukan ini. Semangat untuk mengasihani orang lain juga. Karena Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Lebih dari persembahan adalah belas kasihan yang timbul dari hati kita sendiri teman-teman. Amin. Dan dikatakan dan bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Kita terpanggil untuk melakukan semuanya, memberi kasihan kepada mengasihani kepada orang lain, orang yang berdosa pun teman-teman, kita mengasihani mereka juga. Jadi kasih kita ini untuk semua orang, bukan hanya untuk golongan tertentu aja, tetapi semua orang. Karena Tuhan datang untuk orang yang berdosa juga teman-teman, untuk mengangkat mereka, memulihkan mereka juga teman-teman. Amin. Semangat 2 poin ini teman-teman. Saat kita di kondisi yang lemah, mari kita berseru terus kepada Tuhan. Berseru terus kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan pasti mendengarkan kita. Dan hal yang kedua adalah saat kita sudah dipulihkan daripada Tuhan, kita belajar untuk mengasihani orang lain. Kita memiliki kasih kepada semua orang teman-teman. Amin. Dan sekali lagi, yang pertama, ayo andalkan dan berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu mari kita memiliki belas kasihan kepada orang lain. Amin. Dan yang terakhir teman-teman, kita perlu mengikut dan melayani Tuhan. Kita mengikut dan melayani Tuhan. Saat kita sudah dipulihkan, mari kita mengikut Tuhan lebih lagi dan melayani Tuhan teman-teman. Supaya banyak orang yang merasakan kasihnya Tuhan teman-teman. Oke, semangat semua. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita angkat hati kita teman-teman. Kita mau kalau saat ini kita ada masalah teman-teman, mari berseru sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan teman-teman. Amin.
Dan kalau kalian juga saat ini kalian merasa Tuhan sudah memulihkan hidup kalian, mari kita belajar untuk mengasihani orang lain, memberi kasih kita kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Kau Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami. Engkau menjaga kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berseru kepada Engkau. Tuhan, tolong kami. Kami yang memiliki masalah saat ini, Tuhan, Engkau yang menolong kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan selalu menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami sudah dipulihkan Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi orang lain juga Tuhan. Kami mau berbagi kasih kepada orang lain Tuhan. Karena itulah yang Engkau ajarkan, itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, semuanya itu ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan melekat di dalam kehidupan kami, melekat di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Oke, hal yang kedua teman-teman, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa teman-teman. Dia 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini teman-teman. Tuhan Yesus gak hanya iseng untuk datang ke dunia ini teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus punya visi, misi teman-teman, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari apa? Dari dosa teman-teman. Karena manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut dikatakan teman-teman. Dan Tuhan ingin supaya hidup kita dipulihkan, supaya hidup kita diselamatkan daripada maut teman-teman. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu ke dunia ini untuk menyelamatkan kita teman-teman. Dan apa yang Yesus perbuat yaitu Yesus memberikan dirinya untuk disalib teman-teman. Yesus memberikan dirinya untuk disalib, untuk dihukum, dihakimi teman-teman. Dan itu yang Tuhan Yesus berikan. Itulah kasih yang sangat besar yang pernah tercurah atas semua orang, atas dunia ini teman-teman. Dan saat ini teman-teman, aku mau menawarkan kasih itu kepada kalian semua yang menonton, kepada kalian semua. Karena kasih itu gratis untuk kalian semua teman-teman. Kalau kalian mau, mari berdoa bersama-sama dan percayalah bahwa Yesus sanggup menolong hidup kalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalian bisa ucapkan doa ini dari dalam hati kalian percaya kepada Yesus. Dan dari mulut kalian mengaku bahwa Yesuslah Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kalian. Amin. Mari ikuti doa saya. Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu. Terima kasih telah mengampuniku. Datanglah dalam hidupku dan aku akan mengikut Engkau. Amen. Thank you semua teman-teman. Terima kasih semua yang sudah menonton. Teman-teman, semangat terus kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan mari juga mengasihani pada semua orang teman-teman. Oke, semangat semua. Tuhan Yesus memberkati.